Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video pertama tadi kita lihat itu adalah seorang ibu yang menyalahkan anaknya dari semua penderitaan yang ia alami. Dan di studio saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Dan juga selain Pak Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami narasumbernya bernama Ibu Emi. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Mas. Ya. Pak Ustadz, kalau tadi kita lihat di video awal tadi, seorang ibu menyalahkan anak yang ada di kandungannya itu atas semua penderitaan yang ibu itu alami selama ini, Pak Ustadz. Boleh dalam Islam seperti itu, Pak Ustadz? Masya Allah Mas Farid ya. Jadi kita itu harus yakin bahwa seluruh kejadian garis hidup yang kita jalani itu adalah ketentuan dari Allah. Ya. Qadha khairihi wa syarihi minallah. Kehidupan kita yang baik, yang enak, yang nyaman, sampai yang sedih, yang menderita, yang pahit itu dari Allah. Jadi menganggap bahwa sesuatu itu, anak apalagi, menjadi sumber penderitaan, menjadi penyebab dari penderitaan, itu berarti sudah bisa musyrik, Mas. Karena dia berarti mengabaikan Allah. Dia nggak yakin bahwa apa yang menimpa dirinya itu adalah Allah. Padahal apapun di dunia ini, sampai binatang yang melata, sampai apapun yang terjadi, itu adalah atas kehendak Allah, atas garis takdir Allah. Jadi kalau ini ibunya menganggap bahwa anakku inilah yang membuat saya menderita, anakku inilah yang membuat saya celaka, berarti dia sudah nggak percaya lagi kepada tentuan Allah. Karena dia menganggap ini sebagai penyebab atau yang membuat semuanya ini terjadi. Allahnya di mana kalau seperti itu? Iya. Ya. Jadi itu tidak boleh, Mas Farid. Baik, Bu Emi, saya mau tanya, penyebab dari ayah sama ibunya Bu Emi ini bercerai itu apa? Karena orang tua mama nggak suka dan nggak setuju dengan pernikahan mereka. Karena nggak setuju. Ya. Terus kemudian setelah bercerai, bercerainya itu saat Bu Emi masih di dalam kandungan atau sudah lahir? Masih dalam kandungan. Nah, disitulah baru muasalnya ibunya Bu Emi ini menyalahkan apa yang kandungnya, akhirnya menyalahkan Ibu Emi. Iya. Ya. Oke. Nah, setelah Ibu Emi lahir nih, setelah dilahirkan, Bu Emi diurus sama ibu? Enggak Mas. Sejak perjanjian itu. Perjanjian apa maksudnya? Ada perjanjian apa memang? Ada perjanjian, jadi mama saya nggak akan menggugurkan saya. Kalau nenek kakek saya memberikan sejumlah atau sebagian hartanya sama mama saya. Jadi saya dibarter. Oke, sebentar, yang nyuruh menggugurkan itu siapa? Jadi mama saya ingin menggugurkan kandungannya, menggugurkan saya waktu dalam kandungan, tapi dicegah sama nenek kakek saya. Pas kelihatan mau ngegugurinnya itu, tapi kata mama saya bilang kalau ini akan dipertahankan asal sebagian harta nenek kakek itu diatasnamakan mama. Ya Allah. Jadi dibarter. Sebelumnya saya mau nanya, nggak setujunya kenapa? Ya karena banyak perbedaan lah Mas ya. Ada hubungannya sama harta atau keyakinan? Keyakinan dan ras. Oke, keyakinannya maksudnya beda agama atau tidak? Iya. Beda agama? Iya. Oke, nah waktu menikah pindah berarti bapaknya ibu? Enggak. Agamanya enggak? Enggak. Nah itu menikahnya Masing-masing. Menurut informasi sih di Jakarta. Di Jakarta. Oke, ini Pak Ustadz menikah beda agama. Nah orang tua dari ibunya Ibu Emi ini sampai segitunya nggak setuju, sampai bahkan anak yang dikandungnya itu harus digugurkan nih Pak Ustadz. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Jadi Masya Allah Mas Farid. Jadi bahwa soal nikah beda agama kan sudah ada ketentuannya, sesuai dengan penafsiran masing-masing gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini, ibunya Mbak Evi ini nampaknya lebih cinta harta daripada kemanusiaan yang sudah dia kandungnya sendiri. Sehingga ini kan intinya apa? Ya udah deh, gua nggak jadi gugurin.
kalau lu kasih harta ke saya. Kira-kira kan seperti itu. Artinya kan dia nggak ngugurin anaknya ini bukan karena dia cinta anaknya menurut saya, tapi karena dia lebih cinta hartanya ini. Karena dia lebih rela mengorbankan anaknya ini kalau nggak sampai dapat harta. Ini suatu hal yang menurut saya luar biasa ini. Seorang ibu, padahal ibu ini biasanya adalah orang yang paling dekat, orang yang paling bisa melindungi putra-putrinya. Bahkan beberapa contoh kasus yang terjadi biasanya ada hubungan yang di luar nikah, ada hubungan yang nggak dikehendaki, yang justru berkeinginan untuk menggugurkan itu yang laki-laki atau pihak lain, dan ibu biasanya menjadi pelindung bahwa ini jangan digugurkan, ini jangan gugurkan. Ya, tetap tapi, dipertahankan. Tapi ini ya justru Allah, sebaliknya. justru terbalik, malah menjadikan anak sebagai bahan barter. Ini yang menurut saya luar biasa. Padahal Nabi itu pernah bercerita bahwa beliau pernah diajak malaikat jalan-jalan. Pada suatu jalan itu, suatu titik beliau melihat ada perempuan yang maaf payudaranya digigit ular sampai habis, sampai berdarah-darah, sampai tersiksa dia. Nabi tanya pada malaikat, siapa itu wahai malaikat? Itu adalah perempuan-perempuan yang tidak mau menyusui anaknya. Bisa dibayangkan Mas Farid, perempuan yang tidak mau menyusui anaknya saja Allah mengancam dengan hukuman seperti itu. Betapa Islam memuliakan anak, betapa Islam melindungi anak. Tapi ini jangankan menyusui, Lahir ke anak bumi lahir aja tidak nggak dikendaki dan dikenal, naudzubillah, masya Allah. Aduh, nah, itu. Jadi sejak perjanjian itu Mas, saya diurus sama nenek kakek dari lahir. Semua akte, semua atas nama saya, semua di atas namakan atas nama nenek kakek saya, karena mama saya nggak mau. Dan konon katanya mamanya ibu ini nggak mau dipanggil ibu ya? Iya. Jadi dari kecil yang saya tahu mama kandung saya itu adalah teteh. Saya nyebut dia teteh atau kakak. Dan itu udah bagian dari perjanjian dengan kakek neneknya Iya, ibu? betul. Ya Allah nih Pak Ustadz, gimana nih menurut Pak Ustadz nih, ibu udah nggak mau dianggap sebagai ibu nih Pak Ustadz? Iya. Padahal dalam Islam itu mestinya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tetapi dengan kasus ini, maaf Pak Farid, kita harus menyebut istilah orang tua durhaka, dan itu ada. Istilah orang tua durhaka itu ada di dalam Islam itu, gitu loh. Jadi orang tua yang durhaka itu, ya, dia adalah orang yang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam, gitu. Jadi orang seperti ini, ya, orang seperti ini, kalau dalam salah satu riwayat itu bisa diperlakukan berbalik pada dia. Nah, ini ada cerita lagi nih Mas Farid. Suatu saat Sayyidina Umar, ya, Umar bin Khattab, ada datang menghadap dia yang protes, ya Umar, Amirul Mukminin, anak saya durhaka, kata orang ini, karena dia tidak menuruti saya, dia sudah melecehkan saya, dia adalah anak durhaka. Nah, Umar memanggil anaknya, benar nggak? Supaya dua belah pihak ini nggak hanya informasi sepihak, gitu loh. Nah, terus begitu anaknya didatengin, apakah betul kamu durhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua dan membangkang? Anak ini bilang, sebelum saya menjawab, saya ingin tahu apa sebetulnya kewajiban orang tua dan hak anak dari orang tua. Terus, kamu tahu kewajibannya, kata Umar. Nggak tahu apa. Dan disebutkan Umar, salah satu adalah memberikan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan dan perlindungan yang baik. Terus anak ini bilang, ketiga-tiganya itu nggak diberikan kepada saya, wahai Umar. Nah, Umar baru ngomong bahwa kamu berbuat kejahatan dan keburukan lebih dulu. Anak kamu ini berbuat demikian hanya dampak dari perbuatan kamu seperti itu. Nah, dari peristiwa ini para ulama mengambil intibar bahwa sesungguhnya orang tua durhaka itu adalah orang tua yang menyia-nyiakan anak, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dia sebagai orang tua secara baik.
Apalagi anak itu biasa kita sebutkan titipan Allah ya Pak Ustadz. Betul, artinya kan dia nggak bisa jalanin amanah. Iya. Karena anak ini titipan dan amanah Allah. Dan gimana sih? Nah, Ibu, selama sehari-hari berarti sampai belum tahu kalau itu memang ibu aslinya ibu, tetap manggilnya teteh berarti di Iya, situ tetap ya. manggil teteh. Nah, gitu sehari-hari perlakuan, mohon maaf, pada saat itu teteh berlakuan apa ke ibu? Dia nggak peduli sama saya, Nggak peduli. sama sekali nggak peduli. Ya. Dia peduli. Taunya kapan kalau itu ternyata memang ibunya? Saya tahu mama kandung saya itu pas saya mau menikah. Pas mau menikah. Siapa yang Baru beritahu? terkuak. Itu mama sendiri yang ngomong. Oke, sementara di situ juga baru ketahuan kalau ternyata yang biasa ibu panggil ayah dan ibu itu ternyata kakek dan nenek di Iya. situ juga. Iya. Nah, setelah itu ibu nggak ada kepikiran nggak misalnya untuk mencari di mana ayah gitu? Iya, saya berusaha Karena untuk kan mencari. menikah, Saya udah mencari, udah berusaha mencari informasi dan saya udah ketemu. Udah ketemu. Udah. Terus setelah ketemu reaksi ayah seperti apa? Papa baik banget sama aku, ngobrol sama aku, friendly banget, welcome banget, keluarganya juga. Cuman keluarga besar dari papa, oma opa itu nggak suka sama mama karena kelakuannya katanya. Sementara ayahnya sendiri tetap menyambut baik kehadiran ibu. Baik banget, cuman sekarang papa udah nggak ada. Papa udah nggak ada, baik. Nah, setelah ibu tahu kalau tetehnya itu adalah ibunya Bu Emi, apa yang Ibu Emi rasakan saat itu? Saat itu ya sempet goncang ya Mas ya. Saya pengen rasanya dipeluk sama yang namanya ibu kandung, pengen diaku. Masya Allah. Terus Pengen diaku. dia ngomong apa? Dia bilang gini, kalau kamu pengen saya aku sebagai anak saya, kamu harus memberikan apa yang saya mau, termasuk uang. Iya. Contohnya apa Bu? Waktu itu saya pernah pada saat saya masih kuliah, ibu saya pernah nelfon saya, katanya adik tiri saya sakit keras. Lalu diam-diam tanpa sepengetahuan nenek kakek saya datang ke rumah mama dengan membawa sejumlah uang, dan uang itu sebetulnya uang kuliah ya, uang bayaran kuliah ya, uang semester Mas, gitu. Saya kasih, maksudnya ya saya tuh cuma pengen dipeluk, disayang gitu. Ya aku, tapi udah diambil uang saya, dia pergi, katanya shopping, belanja, saya suruh tunggu di rumahnya, itu aja, dan dia nggak mau meluk saya sama sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Emi? Bu, aku kangen, Bu. Enggak. Tetap enggak. Mana uangnya? Iya, Bu. Ini, Bu. Nah gitu dong. Aku boleh kan peluk Ibu? Enggak. Tetap enggak, pergi sana. Saat ini orientasi udah pasti harta nih Pak Ustadz. Jadi ini Masya Allah Mas Farid ya. Ini ibaratnya sudah tertutup hatinya, tertutup matanya dan terkunci hatinya. Masya Allah. Ini harus banyak didoakan Ibu ya. Ibu yang sabar. Saya bisa membayangkan bagaimana seorang anak yang diterlantarkan sekian tahun, jauh dari kasih sayang, hanya ingin merasakan pelukan seorang ibu, kemudian disia-siakan begitu saja. Ini kebalikan dari peristiwa maling kundang maksudnya. Kalau maling kundang ini anak yang menyia-nyiakan orang tua, tidak mengakuin orang tuanya pengen dipeluk, pengen diakui, tapi anaknya mengingkari. Gitu. Dan itu jelas dosanya sangat besar karena ini orang tua. Nah, ini justru orang tua yang menyia-nyiakan anak ya, sehingga mengabaikan anak sekedar ingin dipeluk, anak sekedar ingin dekatkan secara emosional, dia nggak bisa. Masya Allah. Jadi kalau betul tadi, kalau ada istilah anak durhaka, karena dia tidak berbakti pada orang tua. Ini dalilnya jelas. Kalau anak durhaka pada orang tua itu banyak dalilnya di Quran, di hadis. Itu maqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Itu banyak. Jadi tapi ini
orang tua bersikap zalim, bersikap tidak baik terhadap anak. Di Quran itu hanya mengatakan ketika orang tua bersikap tidak baik, maka tetaplah dia pergauli dengan baik ibu. Ini ujian bagi seorang anak. Bagaimanapun itu ibunya dari Bu Emi ini, maka biar tersakiti kayak apapun, tetap doakan dan tetap hormat, tetap berbuat baik kepada ibu ya. Biar nanti Allah sendiri yang akan menghisap apa yang sudah dilakukan oleh ibu. Ya, karena Islam mengajarkan kepada orang tua. Ya, seandainya orang tua menyuruh kita ini berbuat jahat, kita tidak boleh ngikuti, tapi tetap pergauli dia dengan baik, tetap hormati dia dengan baik sebagai orang tua. Inilah ujian anak terhadap orang tua, Bu Emi. Baik, Bu Emi tadi menyebut katanya ada adik tiri, artinya ibunya Ibu Emi sudah menikah lagi? Iya, udah menikah lagi. Ada perubahan sikap nggak setelah Nggak, dia tetap, sudah menikah? tetap aja. Tetap aja materialistis? Nggak peduli, pokoknya nggak peduli sama sekali sama saya, kadang saya nggak peduli. Itu aja, saya cuma pengen dianggap anak aja mas, pengen dipeluk itu aja mas. Pada sesimpel itu Pak Ustadz, ya cuma pengen diakui sebagai anak, nggak ada nuntut lain-lain. Bahkan pada saat itu mas, pada saat saya waktu mau ngasih uang kuliah saya buat mama saya yang bilang adik tiri saya sakit, itu saya disuruh tunggu kan di rumahnya, gitu kan mama saya pergi gitu kan, katanya mau belanja atau gimana gak ngerti. Di situ ada ayah tiri saya, gitu, saya disuruh tunggu gitu. Yang ada saya sempat mau diperkosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu lagi apa? Apa itu? Ini aku bawain buah buat ibu. Udah, kamu tunggu di sini aja sebentar. Ibu lagi banyak urusan. Oke, Bu. Ada Emi. Mana ada? Iya. Mau temu siapa? Aku mau ketemu ibu. Oh, itu ibu ya, tunggu aja di sini dulu. Iya. Kamu cantik kan sekarang? Ibu tolong, Bu. Ada apa ya? Dia ingin sama saya berhubungan. Enggak, ibu bohong. Berhubungan, dia merayu saya. Diam kamu Emi. Bilang aja kamu Emi yang suka godain kegatelan ke suami saya. Pergi sana. Terus, ya Allah. Pada saat saya mau diperkosa, ibu saya datang. Maksud saya pengen minta perlindungan sama ibu saya. Di belakangnya, saya malah diusir, dijorokin. Katanya saya udah menggoda suaminya, itu aja. Ya Allah. Ini bertubi-tubi nih Pak Ustadz nih. Ya, Ibu Emi, mohon sabar. Saya nggak bisa membayangkan kalau ujian ini menimpa saya mungkin juga, Masya Allah, naudzubillah. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan hancur sebenarnya Bu Emi. Tapi pada saat peristiwa itu terjadi, kakak nenek masih ada. Kakek nenek masih ada, saya diam-diam menjumpai mama saya. Karena kan emang udah diancam saya sama kakek nenek gitu. Jangan kan. untuk tidak menemui. Jangan untuk menemui, pokoknya jangan sampai menemui mama gitu. Karena ya mungkin mereka udah tahu bagaimana mama saya. Cuman saya sebagai anak cuma pengen gitu kayak anak-anak lain mas, pengen dipeluk, pengen diaku, itu aja. Nah, mengenai peristiwa yang ingin diperkosa itu, ibu cerita nggak ke kakek nenek? Enggak. Saya nggak cerita. Ya pendam sendiri Mas Wali. Saya nggak cerita karena saya nggak mau malah menambah buruk citra mama saya, itu aja. Saya nggak mau. Oke, Pak Ustadz, ini apa yang harus dilakukan nih Pak Ustadz? Karena kalau menurut saya ini udah menjurus ke arah kriminal sih Pak Ustadz. Sudah kelewatan dan kriminal, Mas Farid. Jadi Ibu, ini persoalan Ibu ini menurut saya ujian yang sangat berat. Iya. Bukan pada ujian miskinnya hidup, bukan ujian kurangnya makanan, bukan ujian kurangnya harta. Tapi ujian ibu ini adalah ujian menghadapi persoalan yang terkait langsung dengan orang tua. Itu yang terkait langsung dengan orang tua. Makanya saya berharap ya, ibu tetap sabar meskipun ini susah. Ibu tetap
berbuat baik meskipun ini tidak mudah. Iya. Insya Allah kalau ini ibu istiqomah berbuat baik, istiqomah sabar, ini akan menjadi amal kebaikan ibu ya, yang nanti di akhirat akan bisa ibu terima. Lalu Mas Farid tadi tanya, bagaimana menghadapi peristiwa yang seperti ini? Ya, saya sarankan karena ibu dengan nenek juga baik, tapi menjaga perasaan nenek, ya, karena khawatir kalau nanti jadi beban, kalau sampai itu ibu terjadi apa-apa. Ibu banyak konsultasi kepada ustadz, pada kiai, untuk mencari jalan keluar, untuk minta doa, untuk minta nasihat-nasihat yang bisa memperkuat batin ibu. Karena ibu di sini bertahan sendirian, Mas Farid. Iya, nenek kakek udah nggak ada juga. Nah, nenek kakek sudah nggak ada. Dia bertahan sendirian menghadapi apa tekanan-tekanan yang seperti itu. Supaya nggak salah jalan, ibu saya sarankan cari ustadz, cari kiai, cari ulama yang bisa menguatkan hati ibu, bisa mengokohkan sikap ibu untuk tetap sabar dan istiqomah. Ini pertama, ya, supaya ini untuk memperkuat batinnya ini, Mas Farid. Yang kedua, ibu upaya batin tetap mendoakan ibu. Setiap ibu selesai sholat, ya, setiap ibu selesai sholat, baca doa Kanzul Ars, itu ada, Kanzul Ars, gitu ya. Ini untuk melembutkan, untuk membuka hati pada orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, supaya bisa terlindungi. Kanzul Ars dibaca. Sebelumnya dibacain Fatihah dulu. Jadi kepada Nabi Fatihah, baru kepada ibunya sebut namanya Fatihah, didoain, dibaca dengan Kanzul Ars. Itu. Nah, itu diupayakan, Bu. Mudah-mudahan dengan cara ini batin ibu, ya, batin ibunya ibu, hati ibunya ibu menjadi terbuka, dan menjadi itu ibu, ya, yang sabar ya ibu, ya, Iya, Masya Pak Allah. Ustadz. Ibu Emi sudah menikah? Status saya sekarang udah single. Single, artinya sebelumnya sudah menikah? Iya. Bercerai? Iya, bercerai. Boleh tahu kenapa? Ya saya ngelihat sendiri mantan suami saya dengan wanita lain di kamar saya. Di kamar ibu? Ya, itu yang bikin nambah saya apa ya, sakit hati saya. Oke, Pak Ustadz, udah tidak mau diakui sama ibunya, dihianati oleh suaminya nih, Pak Ustadz. Cobaan yang bertubi-tubi Iya, ini, Mas Farid. Ibu punya anak? Enggak. Enggak punya anak. Terus ibu tapi benar-benar yakin melihat langsung ya, Iya, kalau saya suami lihat ibu langsung. melakukan, Iya. mohon maaf, berselingkuh. Iya, Artinya betul. kalau perselingkuhan kan memang harus dilihat langsung. Iya. ya, Pak Ustadz. Saya ngeliat sendiri di Ngeliat kamar tidur sendiri. saya sendiri. Terus ibu, apa yang ibu lakukan begitu melihat itu? Ya kebetulan kan masalah sebelumnya udah ada saya sama mama, jadi ya kayaknya nambah sakit, nambah. Ya saya pilih untuk sendiri aja. Jadi sekarang ibu Sekarang saya hidup sebatang kara sebatang nih. kara, iya. Menghidupi untuk sehari-hari ibu dengan apa? Ya saya ada sedikit usaha. Punya kecil-kecil. usaha. Tapi artinya ibu tetap sendiri. Iya. eh, Cuman gini Mas, saya berdoa berharap sebelum ajal menjemput saya, ibu harus tetap positif. Ibu saya tetap harus. mau ketemu sama mama saya. Cuman pengen dipeluk itu aja. Itu aja keinginan Dipeluk, ibu. pengen dipanggil anak itu aja. Sebelum ajal saya jemput. Kenapa ibu yakin dari tadi ngomong soal aja? Memang kenapa? Berapa bulan yang lalu saya divonis kanker, Mas. Ya, kanker otak gejala dini, gejala awal. Gejala awal. Ustadz, keinginan ibu ini yang tadi saya bilang simpel banget, cuma pengen dipeluk sama ibu. Ya. Masya Allah. Cuma saat ini Ibu Emi menderita kanker di bagian otaknya, dan itu adalah permohonan yang memang ya setidaknya cuma mau ketemu ibunya. Ya, di forum ini barangkali Mas Farid ya, kalau misalnya ibunya Ibu Emi ini menyaksikan, kita semuanya berharap agar ibu mampu membukakan hati,
membukakan diri untuk menerima anak ibu yang sudah sekian tahun, sekian lama mengharapkan kasih sayang, mengharapkan belayan ibu. Dan anak ibu sekarang sedang dalam kondisi kena kanker, penyintas kanker. Udah, ini merupakan harapan yang sederhana sebetulnya Mas Farid ya, harapan yang sederhana. Atau mungkin saya nggak tahu gimana caranya. Emang ibu masih bisa kontak, punya nomor telepon? Udah lama lost kontak ya Mas. Sudah lama. Udah lama Pak Ustadz lost kontak. Karena setiap kali saya telepon selalu nggak aktif terus. Nggak gitu. aktif terus. Iya. Oke, gini Ibu. Waktu wawancara sebelumnya Ibu kan pernah ngasih alamatnya ke kita. Iya. Kita udah coba datang ke rumahnya. Mohon maaf kita nggak izin dulu sama Ibu karena kita coba mau cari tahu benar atau tidaknya. Tapi ternyata benar, dia mengakui kalau dia memang ibunya Bu Emi. Dan di situ alhamdulillah dia ngasih nomor teleponnya ke kita. Bu Emi, kita kasih kesempatan buat Bu Emi bicara langsung sama Ibu. Bersedia? Karena memang keinginan Bu Emi untuk coba ngomong ya. Kita coba mediasi, ada Pak Ustadz, ada saya. Mudah-mudahan ibunya Ibu Emi ini mau terima Ibu. Setidaknya untuk memeluk aja. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi happy ending, husnul khotimah semuanya. Ya, sehingga dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang lalu Sudah gugur bisa terlupakan semuanya dengan kumpulnya, bersatunya ibu dan anak yang sudah sekian lama terpisah. Baik Ibu, alhamdulillah ini di ujung telepon sudah ada ibunya Ibu namanya ya. Oke, kita langsung aja hubungi ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Pak, dari mana ya? Dari Antv Bu, tadi teman-teman kita sudah hubungi Ibu. Mohon maaf sebelumnya ganggu waktunya Ibu. Kita di sini niat baik, mau coba menyatukan kembali keluarga Ibu. Ibu punya anak bernama Ibu, betul? Assalamualaikum Mama. Assalamualaikum Mama. Jangan bikin malu-malu ya, malu-maluin saya ya. Mama ini Mama di mana? Saya nggak punya anak yang namanya. Ya Allah Mama. Ini Bu Ahmed dulu sebentar kita ngomong dulu sebentar, istighfar dulu kita ngomong dulu ya. Ibu, Di sini saya bersama Pak Ustadz Jasol nih Bu. ya. Mungkin Pak Ustadz ada yang boleh mau disampaikan? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ibu, Ada apaan ya? ya saya Ustadz Sastro ini Bu. Mohon maaf, ini saya lagi bersama Ibu di sini. Ibu ini pengakuannya adalah anak dari Ibu. Beliau ingin sangat dipeluk oleh Ibu karena kebetulan dia sedang kena ini kanker Ibu. Dia mohon banget supaya bisa ketemu Ibu, bisa berpelukan dengan Ibu. Kami berharap supaya ini bisa membawa kebaikan bagi Ibu dan Bu. Siapapun Bu, ini beliau ingin ketemu Ibu, mohon dibukakan pintu kasih untuk saling berpelukan Ibu. Bagaimana Ibu? Ya. Aduh Pak, maaf ya. Iya. Saya nggak mau lagi ada urusan dengan yang namanya ya. Kenapa? Saya nggak ada urusan lagi sama dia. Dan Iya. saya nggak mau diganggu lagi sama dia. Iya. Bapak ngertiin ya. Ya. Iya. Jadi begini Ibu, karena ini adalah untuk kebaikan bersama. Ini adalah untuk kemaslahatan. Siapa tahu ini menjadi jalan baik ke depan bagi siapa saja, terutama Ibu dan gitu Ibu. Kami mohon. Pak, maaf ya Pak ya. Ya. Saya minta jangan ikut campur urusan keluarga saya. Oke, Mau tahu lagi tentang dia. ya sebelumnya kami mohon maaf mungkin mengganggu waktunya Ibu. Tapi yang perlu Ibu pahami, niat kami baik. Kami sudah mengingatkan Ibu, tapi kalau misalnya Ibu tetap nggak mau terima itu haknya ada di Ibu. Cuma sih kami berharap sesama Muslim kan nggak ada salahnya Bu kita untuk mempererat kembali tali silaturahim, apalagi ini anak Ibu. Jadi begini Ibu, bahwa bagaimanapun yang namanya darah daging diingkari 1000 kali pun itu tidak bisa. Dan ini tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab di hadapan sesama manusia dan di hadapan Allah. Kita bukan berarti menyampuri urusan keluarga Ibu, tetapi kita ingin membuat kebaikan
memberikan peringatan dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, mengingatkan kebaikan, mengingatkan tentang hak gitu. Kira-kira itu misi kami, Bu. Jadi bukan menyampuri urusan keluarga. Apalagi di hadapan kita ini ada Ibu yang sudah sejak kecil nggak punya kasih sayang, sudah kecil dia merindukan belayan seorang ibu, dan ibunya itu adalah Ibu Ranti. Maka kita pengen mengetuk hati Ibu Ranti, ingin mengetuk pintu kesadaran Ibu Ranti untuk membawa kebaikan bersama, sehingga ini bisa menjadi jalan kebaikan dunia akhirat bagi kita semua. Itu aja, Bu, misi kita. Jadi bukan menyampuri urusan Ibu. Bagaimana? Iya Pak, makasih ya Pak ya. Iya. Ya Pak, saya masih banyak urusan ya Pak ya. Baik Bu, kalau boleh nanti diizinkan, kalau boleh diizinkan Ki, saya mungkin sama Ibu nanti akan ke rumah Ibu. Kita coba ngomong baik-baik. Iya, Boleh ya Bu ya? Silaturahim, Ibu. Boleh ya Bu? Makasih ya Pak ya. Sudah ya Pak, saya nggak mau diganggu lagi. Baik, terima kasih juga sudah mau terima telepon kami Ibu. Seperti udah putus. Oke, Bu Emi. Saya tahu ini berat banget ibunya Bu Emi tetap nggak mau terima. Cuma tadi di ujung telepon sih setelah mendengar omongan saya sama Pak Ustadz, mungkin insya Allah sih kayaknya ada bisa terbuka. Nanti kita coba mediasiin Bu, kita coba bantu. Kita upayakan bantu. Ya, gitu. karena tapi secara batinnya Ibu upayain untuk baca itu ya Bu ya, yang tadi saya sebut. Kalau doakan Zul Aras susah, karena itu memang agak panjang Mas Faris ya. Inna anzalnahu, Ibu apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Itu dibacain surat itu Ibu untuk membuka, melembutkan hatinya. Ya Ibu ya. Sampai Ibu berdoa bangun tengah malam, sholat, didoakan ibunya, mudah-mudahan pintu hatinya terbuka. Baca inna anzalnahu supaya hatinya terbuka ya Ibu ya. Nanti ada doa-doa lain yang bisa kita tulis untuk Ibu. ya boleh nanti tinggal kita minta catatan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal, sudah berbagi cerita ke kita semua permasalahan Ibu, dan mudah-mudahan kendala ini yang tadi kita temui mudah-mudahan bisa kita lewati. Saya sih juga berharap Ibu bisa ya setidaknya ada komunikasi baiklah dengan ibunya Ibu ya. Amin, mudah-mudahan. Pak Ustadz, saya yakin pada saatnya akan balik dan terbuka pintu hatinya. Saya juga yakin itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas semua nasihatnya. Sama-sama Mas Farid ya. Ibu yang sabar ya Bu ya. Ibu yang sabar ya. Insya Allah. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.